Baik, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini kita bisa ada di tempat ini, amin. Kita mau sama-sama muji dan menyembah Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan dan biarlah pagi hari ini saat ini hati kita fokuskan hanya untuk menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang mengikuti ibadah di rumah, mari persiapkan hati yang terbaik. Kita mau bersyukur karena Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Bapa yang kita sembah, Bapa yang sangat memperhatikan kita. Kasih-Nya selalu baru bagi kita. Janji-Nya menopang hidup kita. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memuji dan meninggikan Engkau pada saat ini. Haleluya, haleluya. Yesusku, terima kasih Bapakku. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang sangat baik, Bapa yang setia bagi kami. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kembali katakan, Kaulah Bapakku yang baik. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagi Bapa yang setia Tuhan. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Amin. Kita mau sembah Bapa kita yang sangat baik. Haleluya. Mari kembali naikkan pujian dari awal. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu Tuhan, menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Boleh kita angkat tangan, kita nyatakan kasih-Mu Tuhan bagai embun yang turun setiap pagi bagi kami. Kasih-Mu bagai embun. Kami melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kalau pagi ini pun kami dibangunkan semua karena kebaikan Tuhan.
janjimu, janjimu menopang hidupku. Ku percaya Tuhan, ku percaya pada kasih-Mu. Oh, kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru dalam hidup kami Tuhan. Ada janji-Mu Tuhan bagi kami, janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita mau sembah Tuhan. Mari kita mau tinggikan Dia, Bapa yang baik dalam hidup kita. Haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Kami mau menyatakan Engkau baik dalam hidup kami. Kami mau tinggikan Engkau Bapa kami yang hidup. Haleluya. Haleluya. Sungguh Engkau baik bagi kami ya Tuhan. Kami sembah. Haleluya. Haleluya. Ya Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau tidak keberatan mari kita bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Firman Tuhan berkata, 2 orang berkumpul dalam namanya Tuhan hadir. Kita lebih daripada 2 dan Tuhan hadir di tempat ini, kita percaya, amin. Mari kita mau sembah Tuhan lebih lagi. Boleh angkat tangan kita di atas kepala kita. Nyatakan syukurmu, pengagunganmu kepada Tuhan, karena Tuhan baik dalam hidupmu. Naikkanlah pengagunganmu bagi Dia, karena Dia tidak pernah sekalipun meninggalkanmu. Haleluya. Ini kami Tuhan, kami bawa syukur kami kepadamu ya Tuhan pagi hari ini. Kau saja yang kami agungkan, Kau saja yang kami tinggikan Tuhan. Kebaikan demi kebaikan Tuhan berikan bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Nyatakan, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Benar Tuhan, mari katakan, Kau tunjukkan kasih setia. Tuhan menyediakan yang kami perlukan Tuhan. Engkau selalu ada bagi kami ya Tuhan. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari lebih lagi nyatakan, setia. Kau menyediakan yang kami perlukan Tuhan. Ya kan, yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Apa yang kami pikirkan Tuhan, tidak kami pikirkan Tuhan
bagi Bapa kita yang setia, Bapa kita yang baik. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur memiliki Engkau Tuhan, Bapa kami yang sangat baik dalam hidup kami. Bapak yang memperhatikan kami, Bapak yang selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tidak ada satupun dari kami yang hendak mencuri kemuliaan-Mu Bapak, karena segala sesuatunya berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, umat Tuhan yang siap sama-sama dengan saya katakan. Amin, amin, shalom. Seberapa banyak yang siap masuk dalam hadirat Tuhan? Boleh saya dengar tepuk tangan luar biasa dulu bagi Tuhan. Haleluya. Kita masuk gerbangnya dengan bersyukur, dengan puji-pujian, dan naikkan pujian dengan lebih lagi bagi Tuhan. Ya. Haleluya. Mari katakan masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Yo. Masuk gerbangnya bersyukur. Amin. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Yo, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Amin. Yesus Kristus Engkau Allah kami. Mari katakan ya, 1, 2, 3. Yesus Kristus Allah Tuhan, pencipta segalanya. Kami mau datang sujud di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan tuh. Boleh tepuk tangan di atas kepala ya. Engkau baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Amin. Kami nyatakan Engkau baik Tuhan, anugerahnya kekal selamanya. Engkau baik, sebab Tuhan baik. Yes, Tuhan baik. Oh, Engkau sangat baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita, amin. Yang bersukacita boleh serukan haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Dan sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Untuk itu Saudari Feby saya akan mimpin dalam doa persembahan. Saya persilahkan. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan baru yang Tuhan berikan hari ini bagi kami Tuhan untuk datang berbakti beribadah di tempat ini Tuhan. Biarlah pujian kami Tuhan, penyembahan kami boleh berkenan Tuhan di hadapan Tuhan pagi ini.
Saat ini kami mau bersyukur buat segala kecukupan pemeliharaan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan biarlah persembahan syukur yang kami bawa ini Tuhan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami bawa dan kami siap memberi dengan tulus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Selamat beri yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati dimulai dari ujung kiri dan kanan. Kita menaikkan pujian. Ku suka menuturkan ceritamu ya. Kebaikan Tuhan dalam hidupku. Siapkan hati kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari siapkan hati yang terbaik, teduhkan hati. Tuhan Yesus yang kita percaya adalah Tuhan yang sungguh-sungguh hidup dan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita bawa hati kita, siapkan hati yang terbaik agar ketika firman Tuhan ditaburkan itu menjadi benih yang subur. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus, setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku, Yesus, sungguh ku percaya. Mari kembali naikkan pujian, hidupku dalam tangan-Mu ya Yesus. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Benar tuh. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Mari sama kita bangkit berdiri, angkat tangan, panggil namanya. Yesus, aku percaya Tuhan, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya.
kebaikan-Mu Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu sebentar yang akan kami dengar boleh menjadi benih dan kekuatan bagi rohani kami. Engkau mengurapi setiap kami, Engkau mengurapi hamba-Mu. Biar kami sama-sama Tuhan boleh dibaharui dan terus hidup dalam kebenaran-Nya Tuhan. Mampukan kami mengerti dan terlebih melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Om Bintang minta dari D. Bapak Ibu Saudara, percaya Tuhan kita baik, amin. Amin ya. Saya rindu naikkan pujian ini. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara bersama-sama dengan ada satu pengakuan yang harus kita terus nyatakan dalam kehidupan kita bahwa Tuhan itu baik. Amin. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habis, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Katakan selalu baru dan tak pernah terlambat. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia di saya rindu sekali lagi Bapak Ibu Saudara, biar ini jadi ungkapan kita di hadapan Tuhan. Katakan, ku naikkan syukurku Tuhan, ku naikkan syukurku. Mari nyanyi Bapak Ibu Saudara. Buat hari, amin. Katakan tak habis-habisnya Tuhan. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia di sepanjang hidup. Ucapan syukur yang kita naikkan Bapak Ibu Saudara adalah satu ungkapan yang indah di mata Tuhan. Amin. Karena hidup ini harus kita bisa lewati, dan salah satu respon terbaik kita adalah ketika kita bisa mengucap syukur. Kita akan melihat satu kisah ya Bapak Ibu Saudara dalam Mazmur pasal 73. Kita baca ayat yang pertama terlebih dahulu. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Asaf adalah keturunan dari seorang Lewi. Dia adalah orang yang ditunjuk oleh Daud untuk menjadi pelayan di bait Allah. Bahkan Bapak Ibu Saudara, dia adalah lead singer, penyanyi utama yang bisa bermain musik ya. Dan ketika tabut Allah dibawa ke Yerusalem, Asaflah yang memimpin puji-pujian itu. Dan Daud mengangkatnya menjadi kepala ya, untuk menangani mimbar kalau bahasa sekarang, atau melayani bait Allah secara khusus di bidang musik, secara khusus di bidang puji-pujian. Makanya Bapak Ibu Saudara menemukan beberapa mazmur yang atasnya ditulis Bani Asaf. Ada keturunan Asaf yang menyanyikan lagu-lagu di bait Allah. Dan dia juga adalah
pelayan Tuhan, Asaf adalah pelayan Tuhan yang diurapi Bapak Ibu. Dia diurapi dan dia memiliki karunia-karunia. Bahkan Bapak Ibu saudara, ketika Hizkia memulihkan ibadah di bait Allah, Asaf dan keturunannya merupakan orang-orang yang melayani saat itu, keturunan Asaf. Jadi Asaf ini adalah memang seorang pelayan Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan dengan tempat atau porsi yang bukan main-main Bapak Ibu. Setelah dia menempati posisi yang tinggi saat itu adalah memimpin nyanyian di bait Allah. Satu posisi yang sangat penting pada saat itu, khusus di eranya Daud, yaitu membangun pujian dan penyembahan itu. Tetapi Bapak Ibu saudara, waktu kita melihat kalimat satu ini, ada pelajaran indah yang Asaf katakan. Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Bapak Ibu saudara, tanpa ketulusan hati, tanpa kebersihan hati, kita sulit sebenarnya melihat kebaikan Allah. Menurut Asaf dikatakan untuk bisa menemukan Allah itu baik, kebaikan Allah itu nyata dalam hidupku, kita bisa benar-benar mengerti kebaikan itu kalau hati kita bersih, kalau hati kita tulus. Tanpa ketulusan Bapak Ibu saudara tidak akan bisa melihat wujud kebaikan Allah di dalam kehidupan. Kenapa? Karena Asaf pun mengalami hal yang demikian. Dia mengalami sesuatu yang menggambarkan ungkapan bahwa melihat kebaikan Tuhan itu mesti dengan hati yang tulus dan hati yang bersih. Kita dengan mudah mengatakan Allah itu baik kalau segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Gampang ngomong baik. Benar ya? Tetapi kalau keadaannya justru buruk, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak sesuai dengan apa yang kita doakan, tidak sesuai dengan hal yang kita inginkan, sulit melihat kebaikan Allah. Bagaimana kita bisa melihat kebaikan Allah di dalam satu keadaan? Mungkin karena di dalam keadaan itu kita di PHK. Waktu dapat surat PHK itu melihat kebaikan Allah di mana? Waktu kita menjumpai bahwa rekan atau sahabat kita mengecewakan atau mengkhianati. Kalau kita menjumpai bahwa penyakit yang bertahun-tahun ada di dalam orang tua kita atau saudara kita atau diri kita tidak sembuh-sembuh. Bagaimana kita bisa melihat Allah itu baik? Kalau bisnis kita rugi, dalam keadaan terlilit hutang piutang, tentu bukan hal yang mudah kita bisa berkata dengan lantang bahwa Tuhan itu baik. Itu sebabnya perlu satu keadaan hati yang benar di hadapan Tuhan, itu ketulusan hatinya, yaitu kebersihan hatinya. Asaf berkata melihat Allah itu baik harus dengan hati yang tulus dan bersih. Asaf pun mengalami satu pengalaman bersama dengan Allah yang dia tulis lewat Mazmur ini. Bapak Ibu saudara, kita baca ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Apa yang membuat dia tergelincir? Ini, sebab aku cemburu, dia iri kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat apa? Kemujuran orang-orang asik. Bapak Ibu saudara, kalau baca ayat 4 sampai 12, boleh ditampilin aja. Bapak Ibu saudara lihat sekilas saja, 4 sampai 12. Sebab kesakitan tidak ada pada tubuh mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Ini para pembual tadi. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, tidak kena tulah seperti orang lain. 6 sampai 12 ya. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian apa? Kekerasan. 7. Karena kegemukan, kesalahan mereka mencolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan.
8. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. 9. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. 10. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Ayat yang ke-11. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? 12. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Perhatikan ini, mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Mereka sehat, mereka nggak ngalamin sakit. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Bahkan mereka sombong, membicarakan kejahatan mereka dengan tinggi hati di depan orang. Mungkin kalau bahasa sekarang, habis nyolong pamer. Gue dong habis nyolong. Tuhan mana tahu kalimatnya gitu kira-kira. Saya baru buat dosa, Tuhan diam aja. Sombong. Mereka menambah harta benda dan hidup senang selamanya. Padahal Bapak Ibu Saudara, satu konsep yang mungkin tertanam dalam orang pada saat itu Asaf, dan ini konsep yang mereka pahami bahwa orang benar pasti diberkati, orang fasik pasti dihukum. Tolong dimatiin aja. Yang mereka tahu bahwa orang benar itu pasti diberkati Tuhan dan orang-orang fasik itu pasti dihukum. Tapi kenyataannya kok beda. Justru orang fasik hidupnya lebih beruntung daripada orang benar. Perhatikan ayat 13 Bapak Ibu Saudara. Apa yang dikatakan Asaf ya. Sampai ayat 16 ya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Dan membasuh tanganku. Tanda tak bersalah. 14. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. 15. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti ini, seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. 16. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Bapak Ibu Saudara, dia iri karena dia lihat kok ada orang yang hidupnya fasik kok diberkati, sementara dia seorang yang melayani pekerjaan Tuhan, jaga hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian. Kok kena tulah sepanjang hari, katanya begitu. Dan dia ingin sekali ngomel Bapak Ibu Saudara. Mengeluh. Tetapi dia gak berani dan itu menjadi kesulitan dalam hidup Asaf. Saya udah hidup benar. Tapi kok kenyataannya begitu. Sementara ada orang yang hidupnya gak benar. Tapi kok diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara pernah menemukan realita ini? Atau mungkin kita mengalaminya. Mungkin kita sedang berkata bahwa Tuhan, saya sudah ikut Tuhan dengan setia loh. Saya melakukan pekerjaan Tuhan dengan setia loh. Saya sudah hidup di dalam kebenaran. Saya sudah berusaha melakukan kebenaran firman-Mu. Tapi seakan-akan Bapak Ibu Saudara tidak menemukan jawaban. Seakan-akan Tuhan tidak tolong kita. Nah, mungkin ini jadi pergumulan dan pertanyaan kita. Kok begitu ya? Saya ingat ayat 1. Kebaikan Tuhan dapat dilihat dengan hati yang benar. Hati yang tulus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, satu pelajaran rohani yang kemudian dialami Asaf dalam pertanyaannya itu. Dalam pertanyaannya dan gundah gulana itu. Baca ayat 17 sampai 20. Ayat 17 sampai 20 berkata begini. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. 18. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. 19. Betapa binasa mereka dalam sekejap, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. 20. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga lupa mereka kau pandang hina. Balik ke ayat 17. Bapak Ibu Saudara perhatikan kalimat Asaf. Dalam ayat 17. Sampai aku masuk ke tempat kudus Allah. Dalam pergumulannya Bapak Ibu Saudara, dia bingung, dia kesulitan tadi dalam ayat 16. Tetapi ada satu waktu di mana dia masuk ke dalam tempat kudus Allah. Ini secara sederhana artinya dia berdoa, dia bersekutu dengan Allah. Sampai pada saat dia masuk ke dalam hadirat Tuhan itu dan dia menemukan satu realitas yang justru terbalik.
Dalam realita kenyataannya orang fasik itu Bapak Ibu Saudara hidupnya senang. Tetapi ketika ada di hadapan Allah justru keadaannya terbalik. Justru orang-orang fasik itu Tuhan tempatkan mereka di tempat-tempat yang licin. Mereka binasa dalam sekejap. Akhir hidup mereka dipandang hina. Mereka jatuh dan hancur. Dan mereka sedang menanti hukuman Allah. Bapak Ibu lihat, perhatikan perbedaannya. Dalam realitasnya dia melihat orang-orang fasik itu hidupnya senang. Tetapi di pandangan Tuhan justru berbeda. Kenapa? Satu hal yang Bapak Ibu Saudara dan saya harus ingat baik-baik. Tuhan tidak tinggal diam terhadap kefasikan. Mungkin kelihatannya mereka hidup baik-baik saja, tetapi belum tentu di hadapan Tuhan mereka baik-baik saja. Maka realitas yang sesungguhnya itu bukan yang Bapak Ibu Saudara lihat hari ini. Secara rohani Bapak Ibu Saudara mesti melihat kehidupan dari dimensinya Allah. Yang setuju katakan amin. Ini yang perlu kita pelajari. Seringkali kita hanya fokus kepada dimensi yang kita lihat secara kasat mata. Padahal sebenarnya Bapak Ibu Saudara akan menemukan makna yang sesungguhnya ketika Bapak Ibu Saudara lebih dalam dengan Tuhan dan melihat segala sesuatunya dari sudut pandang Tuhan. Dari sudut pandang Tuhan, orang fasik itu akan binasa. Jadi jangan iri dengan orang yang fasik, karena orang fasik itu pasti binasa. Tuhan tidak tinggal diam. Lalu bagaimana dengan Asaf? Baca ayat selanjutnya 21 sampai 24. Sorry. Ya, 21. Ketika hatiku terasa pahit dan buah pinggangku merusuk-nusuk rasanya. 22. Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. 23. Tetapi aku tetap di dekatmu. Baca sama-sama. 23. Engkau. 24. Dengan nasihatmu. Dan kemudian dalam kemuliaan. Dalam kenyataannya orang fasik itu hidupnya senang, tetapi di mata Allah mereka sedang mengalami hukuman. Dalam kenyataannya orang benar menderita, tetapi sesungguhnya di pandangan Allah Tuhan sedang pegang tangan orang-orang ini. Di mata Tuhan justru Tuhan sedang tuntun mereka dalam penderitaan untuk apa? Naik ke dalam kemuliaan Allah. Ada amin. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun yang engkau hari ini alami, mungkin kita gak ngerti seperti Asaf. Aku dulu gak ngerti aku. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara mau setia sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara mau datang kepada Tuhan dan menggumuli itu benar di hadapan Tuhan, engkau akan melihat pelajaran yang indah dalam Tuhan. Bahwa apa? Bahwa hidup kita ada dalam tangannya. Dia tidak sedang meninggalkan Bapak Ibu Saudara berjalan sendiri. Dia sedang menuntun kita, bahkan membawa Bapak Ibu Saudara naik. Hanya memang seringkali kita tidak dapat mengerti kebaikan Tuhan ini. Makanya Asaf bilang, melihat kebaikan Tuhan, hati harus tulus, hati harus bersih. Di situ Bapak Ibu Saudara akan menemukan betapa Tuhan itu baik. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita dalam keadaan-keadaan yang sukar seperti itu. Bahkan sekalipun realitasnya pahit Bapak Ibu Saudara. Dan kita mungkin iri melihat ada orang-orang yang hidupnya sembarangan. Tapi kok diberkati sementara kita jaga hidup baik-baik. Kok susah? Tapi sebenarnya tidak. Maka itu Bapak Ibu Saudara setelah melewati fase itu, Asaf punya satu kesadaran. Yang lebih dari sebelumnya. Baca ayat selanjutnya 25. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini. Apa? Di bumi. Ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetap Allah selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, ketika dia mengerti keberadaan itu, maka ada satu pelajaran iman yang diterima oleh Asaf bahwa begini, Bapak. Tadinya dia iri dengan harta-harta benda yang ada di dunia ini yang dimiliki orang fasik. Tetapi setelah dia mengerti keberadaan itu, Asaf menyadari satu hal bahwa harta yang sesungguhnya bukan itu. Harta yang sesungguhnya adalah Allah. Dia berkata, siapa gerangan ada padaku selain engkau. Baik di bumi maupun di surga.
Bahkan dia bisa berkata gini, sekalipun hatiku dan dagingku habis, Tuhan tetap batu karangku. Kenapa? Karena cuma Allah yang kekal. Sama-sama bilang, cuma Tuhan yang kekal. Bapak Ibu Saudara, hidup di dunia ini paling top 70 tahun. Dengan adanya kesulitan hidup, dengan adanya penyakit, dengan adanya pandemi, di courting paling top gocap. Karena sekarang yang gocap-gocap juga udah lewat, bener gak? Hati-hati yang udah gocap. Yang jelas, saya gak mungkin duluan. Ini namanya kepedean. Enggak bisa begitu, semua gak ada yang tahu. Paling top 70 tahun dan semua, mohon maaf, semua ditinggal. Jadi gak perlu ini dengan harta apa yang ada di bumi, karena yang semua ada di sini fana. Karena ada satu kebenaran yang mutlak, cuma Tuhan yang kekal. Tuhan itu ada sekarang dan ada dalam kekekalan. Tapi hartamu cuma ada di sini, gak ada di surga. Deposito kita nggak cair di sono. Kita cuma nabung di sini. Begitu koit jadi warisan. Habis itu habis. Engkau pulang dengan tangan hampa. Tapi kalau kita setia dengan Tuhan, engkau pulang dengan tidak tangan hampa. Kenapa? Karena ada hartamu di surga. Siapa? Tuhan. Makanya dicari Tuhannya. Makanya setia kepada Allah dan jangan terpengaruh dengan itu semua. Amin. Aminnya untung masih kencang. Biasanya gini-gini aminnya kan kita lebih baik enak juga di sini. Iya, Tuhan pasti berkati hidup Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan fokus dengan berkat-berkat duniawi itu. Itu sementara. Asal menyadari betul harta yang sesungguhnya itu Tuhan. Makanya dia tetap setia melayani pekerjaannya. Karena dia tahu yang dia tuju bukan dunia ini, yang dia tuju kekekalan. Dan di sana ada Allah yang jadi harta sesungguhnya dalam hidupnya. Hari ini kalau Tuhan tidak mengizinkan kita punya ini, punya itu dan lain sebagainya, tak peduli. Yang penting punya Tuhan. Amin. Ini aminnya tulus Bapak Ibu Saudara ya. Amin ya, tulus ya. Sebab kan ya masa kita gak boleh punya rumah sih Pak? Boleh, gak boleh. Yang bilang gak boleh siapa? Kalau Tuhan izinkan semua bisa terjadi. Tuhan juga mau berkati hidup Bapak Ibu Saudara. Amin. Tuhan itu sumber berkat. Amin. Maka cari sumbernya. Harta yang sesungguhnya itu adalah Allah dan kebenarannya. Ayat yang terakhir. Ini terakhir kan Grace ya. Nah, tadi 26 kan? Nah 27. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. 28. Ada enggak 28? Nah. Tetapi aku apa? Aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindungan pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan kerjaannya. Apa yang kemudian dia lakukan Bapak Ibu? Dia menyadari keberadaan itu dan dia tidak meninggalkan Allah. Aku suka dekat dengan Allah. Dia tidak semakin menjauh, justru semakin dekat Tuhan. Hidup dalam persekutuannya dengan Allah, dia sadar bahwa hidup yang sejati itu adalah kehidupan yang bersama dengan Allah. Membangun persekutuan kita dengan Allah. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Sehingga hidup di luar Allah, hidup tanpa Allah itu adalah kematian. Betapa sayangnya kalau hari ini banyak orang percaya tidak mau membangun kedekatannya dengan Tuhan dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Asal begitu sadar, dia tidak meninggalkan Tuhan. Dia tetap cari Tuhan dan berkata, aku mau tetap dekat dengan Allah. Justru dia mau semakin dekat dengan Tuhan dan dia mau cari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada satu ungkapan yang perlu kita renungkan bersama. Bapak Ibu Saudara tidak mungkin bersekutu dengan Tuhan dalam kekekalan. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak pernah membangun persekutuan itu sekarang. Sekali lagi ya. Bapak Ibu Saudara tidak mungkin punya persekutuan yang indah dengan Allah dalam kekekalan atau bersekutu dengan dia dalam kekekalan. Kalau gak pernah bangun sekarang di bumi. Masuk surga gak kebetulan. Masuk neraka bukan kecelakaan. Tetapi sesuatu yang kita sedang jalani hari demi hari. Hidup kekal itu bukan nanti saja. Hidup kekal itu sekarang. Setiap jejak yang engkau lakukan setiap hari
Itu adalah langkah hidup kekalmu. Maka perhatikanlah langkah itu. Kemana arahnya? Hidup kekal itu dibangun sekarang Bapak Ibu Saudara. Kita sedang menuju ke kekekalan siapapun kita. Maka setiap jejak langkah kita adalah langkah-langkah menuju ke kekekalan. Perhatikan langkah kita. Kemana kita pergi? Asa berkata, aku mau mendekat kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, mari menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Nggak ada hal yang bisa kita pertahankan lagi. Dan tidak ada kekuatan terbesar dalam hidup selain Tuhan. Amin. Biar ini jadi kekuatan kita sama-sama. Mari kita bangkit berdiri. Dari ide. Bapa, naikkan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari naikkan ucapan syukur-Mu, katakan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Katakan, selalu baru dan tidak pernah terlambat. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepan. Mari Bapak Ibu Saudara sekali lagi katakan, ku naikkan syukurku Tuhan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Katakan, selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia di sepanjang hidupku. Biarkan musik mengalunkan dengan lembut. Kita satu dulu sejenak ya. Kita tundukkan hati dan pikiran kita, tutup mata kita dan kita fokus kepada Tuhan. Dan kita mulai renungkan kehidupan kita. Mungkin kita sedang bertanya seperti Asaf, Tuhan, kenapa penderitaan yang aku alami atau kesukaran, tantangan ini gak selesai-selesai dalam hidup. Ada hal yang sudah berlarut-larut mungkin terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Dan kita mulai bertanya kepada Tuhan, kenapa? Sementara Bapak Ibu Saudara melihat bahwa Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Engkau adalah orang-orang yang rajin ibadah, rajin menabur. Engkau adalah orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan dengan baik. Engkau mulai bertanya, Tuhan, kenapa keadaannya seperti ini? Bapak Ibu Saudara, seperti Asaf, dan kita mau belajar bersama-sama bahwa keadaan yang kita alami di mata Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudara, sedang ada dalam tangannya. Dalam penderitaan itu engkau sedang dituntun Dia, dan Tuhan akan angkat Bapak Ibu Saudara dalam kemuliaannya. Itu sebabnya jangan putus asa. Jangan putus asa Bapak Ibu Saudara. Jangan menjadi lemah.
Bahkan jangan tawar hati. Karena Tuhan itu harta kita sesungguhnya. Hanya Dia satu-satunya sumber segala-galanya, sumber kehidupan, sumber kekuatan, yang akan menopang hidup Bapak Ibu Saudara sampai kepada kekekalan. Dia akan menjaga hidupmu dan memelihara kau. Hari ini mungkin kita sulit melihat kenyataan hidup, tapi percayalah dalam imanmu dan kepada Tuhan. Kau sedang masuk dalam rencana Tuhan yang indah. Tuhan sedang membawa engkau masuk dalam rencananya yang mulia. Tetap setia dan cari Tuhan. Tetap layani pekerjaan Tuhan dengan baik. Dia tidak tinggal diam dalam kefasikan. Dia akan menopang hidupmu. Pagi ini tidak ada kata lain. Sebab melihat kebaikannya, hati kita harus bersih dan harus tulus. Seperti apa yang Asaf ajarkan melalui pengalamannya dengan Allah. Biar pagi ini dari mulut dan hati kita, kita responi semua keadaan kita dengan ucapan syukur. Karena di dalam ucapan syukur Bapak Ibu Saudara, saya percaya ada mujizat. Saya percaya ada kuasa. Saya percaya ada pertolongan Tuhan. Dalam ucapan syukur ada berkat yang Tuhan akan nyatakan dalam hidupmu. Mari kita angkat tangan dua-dua di hadapan Tuhan. Dan kita serahkan hidup kita. Naikkan pujian ini bagian refnya saja. Ku naikkan syukurku. Katakan buat hari yang kau beri Tuhan. Buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru Tuhan. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia, katakan mari sekali lagi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Katakan, ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukur. Tuhan, kami angkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami bawa ucapan syukur kami untuk segala keadaan yang kami alami. Kami mau katakan, Tuhan Engkau baik. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Haleluya. Selalu baru dan tak pernah, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia di sepanjang hidupku. Ini yang menjadi pengakuan kami. Engkau baik dalam segala keadaan kami. Kami mau katakan apapun yang kami alami, Tuhan tetap baik. Bersihkan hati kami dan buat kami tulus Tuhan. Agar dalam setiap keadaan kami bisa melihat Engkau baik. Selalu ada kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuntun kami terus Tuhan. Nama berdoa berkati seluruh sidang jemaat-Mu pagi ini. Baik yang ada di sini maupun mereka yang menyaksikan secara online. Tuhan berkati hidup mereka. Tolong mereka, sertai mereka. Biar kekuatan-Mu hadir dalam hidup mereka. Memberikan mereka kekuatan yang baru untuk mereka tetap melangkah di dalam kehidupan mereka. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya yakin dan percaya kita diberkati oleh firman Tuhan, amin. Yang diberkati boleh lambaikan tangan dan beri tepuk tangan bagi Tuhan kita yang sangat baik. Puji nama Tuhan, terima kasih Tuhan banyak Bapak Pendeta Andreas Yosua untuk firman yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kembali kita akan berikan persembahan kita yang kedua pada saat ini. Selamat memberi yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati dimulai dari ujung kiri dan kanan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya kepada kita.
bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan mohon waktu sejenak untuk warta jemaat hari ini Minggu 10 Juli 2022. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat baik yang menghadiri ibadah pada saat ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Andrius Yosua Cahyadi yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Anda sekalian dalam tahun-tahun yang mendatang. Berikutnya, gereja telah melakukan pemberian hewan kurban kepada perwakilan dari Kelurahan Sukabumi Utara, RT 004, RW 09 Sukabumi Utara dan Forkabi di Kelurahan Sukabumi Utara pada hari Jumat 8 Juli 2022. Terima kasih kepada jemaat yang telah mendukung kegiatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan berikutnya kelas ke-7 pemuritan jemaat atau level 2 GBI Geraha Pena telah dilaksanakan pada hari Rabu 6 Juli 2022. Kelas selanjutnya atau kelas terakhir akan dilaksanakan pada hari Rabu 13 Juli 2022 pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya kembali kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung dalam doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 14 Juli 2022 pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Dan kami juga mengundang Bapak Ibu untuk bergabung dalam ibadah doa pada hari Jumat 15 Juli 2022 pukul 18.30 di tempat ini. Seluruh pelayan Tuhan, pengurus dan jemaat diharapkan kehadirannya. Selanjutnya ibadah raya pada hari Minggu depan 17 Juli 2022 akan diadakan sebanyak 3 kali ibadah. Kembali ibadah pertama pukul 7.30, ibadah kedua pukul 9 dan ibadah ketiga pukul 11. Seluruh ibadah dilaksanakan di tempat ini dan ibadah kedua dan ketiga disertai dengan sekolah minggu. Bagi Bapak Ibu yang membawa kendaraan agar dapat memarkir kendaraannya di Gedung Geraha Pena mengingat lahan parkir yang terbatas. Dan yang terakhir bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di GBI Ruko Geraha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702 880881 atas nama GBI Geraha Pena. Demikian pengumuman dan warta saya serahkan kepada hambanya. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Menyenangkan Hati Tuhan lebih dari segalanya. Di sisanya hidupku kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Kau ciptakan aku Tuhan, Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di sorga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Kami bersyukur buat seluruh rangkaian ibadah kami yang boleh berlangsung pagi ini Tuhan. Tuhan telah menolong dan memimpin seluruh rangkaian ibadah kami dari awal sampai dengan akhirnya. Kiranya Tuhan Engkau disenangkan lewat apa yang kami lakukan. Tuhan biarlah apa yang kami berikan pada hari ini
Yang kami kerjakan, kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah kami yang kedua dan ketiga selanjutnya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, sebelum kami menutup ibadah ini Tuhan, kami rindu bersahati. Kami berdoa buat bangsa dan negara Tuhan. Kami bawa bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Presiden dan seluruh aparat negara. Berikan hikmat daripada Tuhan, sehingga mereka boleh bekerja memimpin bangsa ini dengan baik, dengan benar ya Tuhan. Berikan kekuatan dan kemampuan, biar apa yang mereka kerjakan, mereka putuskan adalah hal-hal yang membawa kemajuan bagi bangsa ini. Dan memberkati keadaan bangsa ini dalam lonjakan COVID-19 yang sedang naik kembali Tuhan. Kami percaya semuanya ada dalam kendali Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau sanggup mengendalikan dan menolong kehidupan kami. Dan semuanya boleh bisa kami lewati ya Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan keadaan bangsa kami, secara khusus ekonomi bangsa kami. Tuhan, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami. Kami percaya Engkau sanggup menopang dan memulihkan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Sepanjang hari ini dan perjalanan kami di hari ini, kami pun percaya Tuhan memberkati dan menyertai kami. Bahkan sampai selama-lamanya penyertaan Tuhan ajaib bagi kami. Bapak Ibu saudara, arahkan hatimu, terimalah berkat daripada Tuhan. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan memberkati engkau, akan melindungi engkau, menjaga engkau, menopang hidupmu mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan, silakan bersatu dulu. Ibadah kita telah selesai. Sampai bertemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.